Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina DPD As-Salam Padang Pariaman, ya, Ustadz Masril. Salam kenal Ustadz. Ini barangkali pertama kali nih anak bertemu dengan Ustadz, ya, meskipun tidak secara langsung. Kemudian juga kepada para pembina As-Salam yang lain, ya, dari Padang Pariaman, para Ustadz dan para Ustazah. Kemudian juga kepada pengurus DPD As-Salam, ya, Padang Pariaman. Kalau sudah hadir, saya tidak tahu nih, kepada terutama istimewa kepada Bapak Kadis, ya, Pak Adib Al-Fikri, dan teristimewa kepada adik-adik kami, para pelajar, aktivis dakwah sekolah di Kabupaten Padang Pariaman. Pertama, saya harus menyampaikan informasi dulu, ya. Jadi yang pertama, ini rasanya seperti balik lagi ke momen ketika dulu jadi anak SMA, gitu, ya. Ketika anak SMA, melihat adik-adik semua, ya, mengikuti kegiatan ini, ya, persis sama dengan apa yang dulu juga Ana alami dulu, ya, ketika di SMA. Yang kedua, Ana juga harus menyampaikan bahwa kampung asli saya itu dari Pariaman, ya. Jadi masuk Ajo Piamanjo lah, gitu, ya. Ajo asli, ya, Piaman asli. Kalau ayah itu dari Naras, ya, kampungnya. Ada yang dari Naras di sini? Bukan Naras, ya, Nareh, ya. Nareh. Kecil orang Piaman. Kalau ibu di Batu Mengaun, Sungai Geringking, ya. Tadi ada Rohis Sugar itu Sungai Geringking, ya. Betul, ya, Sugar, ya, Sungai Geringking, ya. Tadi pikir-pikir tadi apa sih Sugar, ya, Sungai Geringking. Jadi ini terasa balik kampung nih, ya, meskipun tidak langsung ke kampung, tapi karena ini yang mengadakan adalah As-Salam Padang Pariaman, dan juga melihat adik-adik semua ini banyak dari sekolah-sekolah yang ada di Padang Pariaman, jadi terasa balik kampung, ya. Jadi hidup Piaman, gitu, ya, Piaman Laweh. Tadi banyak sekali sekolah-sekolahnya itu menunjukkan Piaman memang Laweh, gitu, ya. Baik, adik-adik semua dan para ustadz-ustazah yang dirahmati Allah, izinkan Ana menyampaikan. Dan ini pengantar saja barangkali, ya, pengantar kita untuk bisa nanti berdiskusi lebih lanjut. Dengan topik aktivis dakwah itu adalah merupakan jalan menuju umat terbaik, ya. Tapi sebelumnya, ya, karena Ana adalah sehari-hari bekerja sebagai guru di matematik, gitu, ya, di UNAN. Nah, ini adik-adik kita main angka dulu, ya. Ada pena kan di ininya, di mejanya, sama kertas? Ada semua? Yap. Lengkap alat tulisnya, ya? Oke, ya. Nah, kita main angka dulu nih, ya. Yang pertama, pilih sebuah angka dari 1 sampai 9. Ya, cukup satu angka aja. Mau angka berapa, itu silakan adik-adik yang memilihnya. Sudah? Ya? Sudah, Ustaz. Oke. Satu angka aja, ya. Tak usah diberitahu ke yang lain. Cukup kita aja yang tahu. Kemudian kalikan angka tersebut dengan 2.
Ya, itu mudah ya, nggak usah pakai pena ya. Kali 2 ya, berapa tadi? Kali 2. Gitu, ya. kan? Oke, kemudian hasilnya yang tadi itu, yang sudah dikalikan dengan 2, tambahkan dengan 5. Sudah ya, nggak perlu juga pakai pena ya. Tapi jangan sampai salah juga ya, tambahkan dengan 5 berapa itu masih bisa di luar kepala kan. Kemudian hasil yang terakhir tadi itu kalikan dengan 50. Nah, ini ya kalau agak susah ya silakanlah dicoret-coret kertasnya gitu ya. Meskipun ini juga masih mudah lah ya. Ini jangan sampai salah ya. Kalau salah hitung jadi nggak seru ya gamenya. Sudah? Kalikan dengan 50 ya. Ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kalau sudah ulang tahun, ya di tahun ini gitu ya, termasuk hari ini. Kalau hari ini ulang tahunnya berarti sudah ulang tahun tuh berarti. Ya. Tambahkan dengan 1770. Kalau sudah ulang tahun. Kalau belum ulang tahun, ya artinya mungkin ulang tahunnya besok gitu ya, sampai tanggal 31 Desember nanti. Tambahkan dengan 1769. Nah, ini mungkin agak ribet ya, silakanlah dibantu dengan hitungan dengan alat tulis ya. Oke, sudah? Sudah. Ini semuanya dikerjakan ya. Jangan sampai ada yang hanya memantau saja gitu ya, memang dihitung gitu ya. Ini kalau nanti cuma sekedar melihat saja nanti nggak merasakan gamenya. Oke ya. Nah terakhir kurangkan dengan tahun kelahiran. Ini ada yang lahirnya 2000-an ya. Nah berarti kurangkan dengan tahun kelahirannya 2000 berapa gitu ya. Ini berlaku untuk semua nih, untuk adik-adik, untuk ustadz-ustadzahnya juga bisa nih. Nah ya, nah, sebelum kita buka hasilnya, ya coba diperiksa lagi ya. Jadi kalau matematik itu biasanya selalu harus teliti gitu ya. Jadi sebelum dituliskan jawabannya, periksa dulu, ya, koreksi dulu. Jangan ada yang salah gitu. Ya, pertama tadi pilih angka 1 sampai 9 kan, terserah mau angka berapa gitu ya. Kemudian kalikan dengan 2, tambahkan dengan 5, kalikan dengan 50. Kalau sudah ulang tahun, tambahkan dengan 1770. Kalau belum ulang tahun, tambahkan dengan 1769. Terakhir, kurangkan hasil yang tadi itu ya dengan tahun kelahiran. Ya, 2000 berapa gitu. Atau kalau ustazahnya mungkin 1980 sekian gitu ya, Ustaz ya. Baik ya, sudah ya. Oke, nah ini bukan sulap, bukan sihir ya. Pertama, bisa Anda pastikan ya, yang didapatkan itu adalah bilangan 3 angka. Betul? Betul. Nah, ya, itu pertama kan. Ada yang 2 angka? Nggak ada ya? 4 angka nggak ada ya? Pasti 3 angka semua kan ya? Kalau ada yang tidak 3 angka, berarti ada yang salah hitung tuh, ya. Ya, 3 angka semua ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda pastikan angka yang pertamanya adalah angka yang tadi dipilih. Betul? Betul. Nah, oke ya. Ini kan banyak pilihan tadi kan, tapi bisa dipastikan semuanya pasti angka pertamanya tadi angka yang dipilih. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Tanpa harus menanyakan kepada adik-adik semua, ya, Anda bisa pastikan 2 angka terakhir adalah umur adik-adik semua sekarang.
Iya. Betul? Ya, Iya. dua angka terakhir usia adik-adik sekarang. Betul. Nah, Betul. ya. Ada yang salah? Betul. Ustaz. Tidak. Ah, kalau ada yang salah berarti salah hitung. Ya. Kesalahan Betul, bukan Ustaz. pada televisi Anda, gitu. Kesalahan pada Anda sendiri. Gitu. Ya. Betul, Ustaz. Ah. Oke ya. Nah, ini matematik nih ya. Matematik nih. Ini ada rahasianya di matematiknya. Silakanlah nanti kalau pengen lebih tahu rahasianya bisa lebih dieksplorasi gitu ya, bisa lebih dipelajari. Gampang kok, gampang, ini rahasia matematik sederhana saja. Ya kalau mau lebih lanjut nanti silakan hubungi saya juga gimana aku bisa begitu. Oke ya. Nah, jadi adik-adik semua, kalau kita lihat ya, usia kita, tadi kan 2 angka terakhir kan usia kita sekarang kan? Nah, mungkin ada yang usianya berapa nih yang paling muda? Ini ada yang SMP nggak di sini? Ada SMP di sini, Rahul. SMA semua ya? Ustaz. Ya, Ya, SMA berarti sekitar berapa tuh? 15, 16 ya? 17 ya? 16, 17. 16, 17, 18 gitu ya. Nah, mungkin ada yang usia 16, ada yang usia 17 ya. Ada juga yang usia 18. Kalau Ustazahnya barangkali usia 30-an ya Ustaz ya. Kalau anak pribadi itu usia 38 sekarang. Ya, hampir kepala 4 nih, 2 tahun lagi. Nggak terasa ya, padahal rasanya dulu kemarin baru terasa SMP. Ya. Ini betul ya. Jadi usia kita sekarang kita tahu ya berapa. Nah ini matematik lagi ya. Jadi jangan sampai benci ya matematik ya, karena matematik di sini yang agak lebih ditonjolkan, ya. Jadi pertanyaannya yang penting ini nih ya. Dengan usia kita sekarang, kira-kira berapakah nilai hidup kita gitu ya. Usia kita sekarang berapakah nilai hidup kita? Seberapa berkualitaskah hidup kita gitu. Ya. Atau dengan kata lain, bagaimana nilai hidup kita itu terhadap usia kita? Nah, ini ya. Di SMA sudah belajar fungsi kan? Matematik ya. Sudah semua fungsi? Fungsi itu kan ada F kan, ada F, kemudian dalam kurung apa gitu ya. Kalau biasanya kan Fx ya. Fx sama dengan Y gitu kan. Nah, itu artinya apa tuh? Artinya nilai si Fx-nya adalah Y. Ya, nilai fungsi si F-nya itu adalah Y. Si X-nya adalah masukannya gitu kan, inputnya. Yang mau kita nanti ganti berapa, nanti menghasilkan nilainya berapa. Jadi usia tadi kita itu misalkan T, ya, time gitu ya, usia. Kemudian nilai hidup kita, fungsinya adalah F. Nah, bagaimana fungsi hidup kita? Bagaimana FT kita? Usia kita sekarang, fungsinya itu sama nggak nilainya dengan usia kita beberapa tahun ke depan? Atau tetapkah sama juga dengan fungsi usia kita tahun yang sebelumnya? Ya, kita yang tahu kan? Kita yang bisa merasakan bagaimana nilai hidup kita itu pada usia kita. Ya. Nah, jadi barangkali ini ya, ini mungkin saya coba gambarkan sedikit. Ya, barangkali ada yang fungsinya itu fungsi konstan saja gitu ya. Nah, ini ya. Dari sejak SMA, SMP sampai sekarang gitu-gitu aja gitu ya. Konstan saja, enggak ada peningkatan. Ini mah fungsi konstan. Ada juga barangkali fungsinya fungsi naik turun ya, kayak fungsi sinus kosinus. Kadang naik, kadang turun ya. Naik, turun. Naik, turun ya. Kemarin semangat ya, sekarang loyo. Besok semangat lagi gitu ya. Nah, ini berarti fungsinya fungsi sinus kosinus nih. Ya. Naik turun aja. Atau ada lagi fungsinya fungsi eksponensial. Nah, ada yang tahu fungsi eksponensial? Jadi naik terus ya. Dari waktu ke waktu nilainya terus naik.
Di SMP dapatnya hanya segitu gitu ya, materi pelajaran misalnya di sekolah. Nah, di SMA sudah banyak lebih tahu lagi. Nah, itu berarti fungsinya naik tuh. Ya. Di SMP barangkali hafalan Al-Qur'annya baru sekian juz gitu ya. Sekarang sudah banyak. Nah, itu berarti fungsinya fungsi naik gitu ya. Tapi yang paling harus dicatat dan waspadai adalah fungsi turun ya. Aja mungkin fungsi turun aja terus, bahkan sampai negatif nilainya. Ini artinya apa nih? Kalau sudah negatif berarti tidak lagi bermanfaat gitu ya untuk orang lain. Justru malah membuat sebuah maksiat gitu ya. Kalau negatif itu berarti maksiat. Terus turun ya. Dulu baik dulu ya. Sekarang lama-lama kita menjadi agak bandel gitu ya, agak madar gitu ya. Ke orang tua atau ke guru, atau malah banyak melakukan dosa ya, misalnya bantah orang tua gitu ya, melawan orang tua, atau main-main yang tidak bermanfaat ya, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor ya, pacaran itu juga bagian dari sesuatu yang dosa gitu ya, memang tidak ada pernah diajarkan dalam agama kita ya. Atau minuman keras ya, malah mungkin ada mudah-mudahan ini nggak ada di sini ya. Kalau bagi remaja lain itu kan menjadi sebuah permasalahan ya, pornografi gitu ya, narkoba segala macam, itu berarti fungsinya lagi fungsi turun, bahkan negatif ya. Bagaimana fungsinya kita sendiri yang tahu ya. Tentu yang lebih baik apa, fungsi naik tadi ya, fungsinya terus naik ya. Dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan kualitas hidup yang kita jalani. Baik, adik-adik semua, kita lanjutkan. Oh, sebentar. Ini gimana cara menghapusnya nih? Sebentar ya. Dihapus dulu ya. Ya. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan fungsi hidup kita? Nah, kira-kira apa ininya? Jawabannya, ada yang tahu? Jadi gimana supaya kita nanti fungsi kita itu terus naik? Itu apa kata kuncinya? Silakan, bagi yang mau mencoba menjawab, kira-kira apa jawabannya? Semangat, Ustaz. Semangat ya. Apalagi? Gimana cara meningkatkan? Menuntut ilmu, Ustaz. Menuntut ilmu. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya adalah belajar ya. Tak ada cara lain bagi kita untuk bisa meningkatkan nilai fungsi hidup kita kecuali hanya dengan belajar. Ya, menuntut ilmu, membaca gitu ya. Memahami materi-materi yang ada di sekolah, baca Quran dan kemudian mentadaburinya, ya, menghafal, itu semua kan proses belajar yang kita alami, ya. Sampai nanti kita pada satu saat gitu ya, nah, kita akan meraih manfaat dari belajar yang kita lakukan sekarang ini. Jadi prosesnya itu untuk meningkatkan nilai hidup kita ya dengan cara belajar, ya. Nah, faktanya adik-adik semua, belajar yang tadi itu, ya, nilai fungsi hidup kita itu akan terasa sangat besar pengaruh peningkatannya itu pada satu masa tertentu, pada satu usia tertentu. Kapankah itu? Nah, itulah yang dinamakan dengan the golden section. Ya. The golden section. Jadi ada satu masa hidup kita, satu bagian dalam hidup kita itu yang namanya dengan waktu emas kita, gitu ya. Yang itu kalau kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat luar biasa pengaruh peningkatannya. Kapankah itu? Ada yang tahu jawabannya? Ketika kapan kita punya waktu the golden section ini? Ketika muda. Ya, betul. Ya. Ketika muda.
ketika muda, ya kita sekarang ini nih, ya adik-adik usia adik ini adalah usia emasnya nih, ya. Kalau misalnya sudah 40-an, 50-an itu bakal susah itu ya, mau buat belajar itu nggak ini ya, nggak optimal. Tadi Ustadz Masud tadi mengatakan apa? PT raja-raja kadang apa? Terbawa-bawa, tua terubah tidur gitu ya. Tidur. Jadi kalau sudah tua nanti itu akan susah untuk dikasih ini ya, dikasih pelajaran, dikasih nasihat itu akan susah ya. Nah, sekaranglah saatnya kita bisa menyerap ya proses belajar itu dengan sangat baik sekali. Ya, makanya hafalan Quran ya yang adik-adik lakukan sekarang itu adalah masa-masa ketika memorinya itu masih sangat ini ya, masih sangat segar gitu ya. Jadi sangat mudah untuk menghafal Quran ya, memahami materi segala macam ya, belajar segala macam. Bahkan dalam konteks seorang dosen sekalipun ya, dosen ini kan harusnya pintar ya, pintar dan terus belajar kan, terus membaca. Nah tapi dosen sekalipun kalau dia sudah tua, ya itu susah itu belajarnya ya. Saya punya tuh dosen pengalaman beliau sudah tua gitu ya. Untuk ya karena sudah tua, jadi belum pernah belajar membuka email dulunya ya di waktu mudanya, karena dulu memang belum ada email. Gitu. Nah sekarang ada email kan, masanya sangat masa yang ini, yang tinggi sekali ininya kan perubahannya, canggih sekali. Jadi dosen yang tua ini itu susah membuka email saja susah gitu, ya buka email saja gitu. Susah gitu. Nah, apakah dia nggak pintar? Pintar dong ya, karena dosen kan. Cuman itu tadi ya, karena masa belajarnya itu sudah lewat ya dari waktu emas-emasnya. Makanya selagi masih muda, selagi masih usia pelajar sekarang, ya dari semua, manfaatkan betul ya waktu yang telah diberikan Allah ini untuk mengasah kemampuan kita, membekali kemampuan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga nanti ke depan kita akan menjadi orang yang baik gitu ya. Jadi kualitas hidup kita akan terus naik. Baik adik-adik, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama peningkatan nilai hidup, ya peningkatan kualitas hidup kita itu dapat kita lakukan dengan cara belajar, ya belajar. Kata kunci belajar. Pengen ngapain, pengen sukses, ya pengen menjadi orang yang sukses itu harus dengan cara belajar ya, nggak ada cara lain gitu ya. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, proses belajar terbaik itu dilakukan pada saat kita masih muda ya, usia sekarang ya belasan ya, ini masih sangat fresh gitu ya. Apapun yang dipelajari itu pasti akan mudah untuk dicerna. Dan belajar serta muda ya, itu kata kunci dari pelajar. Ya. Di momen pelajar adik-adik sekarang adalah momen yang sangat penting sekali, ya, yang tidak boleh untuk dilewatkan begitu saja. Ya, jadi harus dimanfaatkan betul momen adik-adik sekarang ini di usia pelajar sekarang. Baik ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, berikutnya kita berpikirnya lebih luas ya sekarang, lebih global ya. Orang Pariaman bolehlah ya dia di kampungnya terasa pintar gitu ya, merasa hebat ya. Tapi di luar juga harus hebat gitu ya. Di luar ya, jadi secara global harus juga memikirkan ya kondisi umat. Nah, jadi kalau kita ini agak sedikit ini ya, kita bermain data ya. Kita bermain data. Jadi kalau kita lihat sebaran populasi Muslim ya, negara-negara di dunia ini, yang paling banyak itu kan populasinya kan di Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah, kemudian di Afrika Utara gitu ya. Jadi kalau yang hijau pekat ini berarti menunjukkan negara itu memiliki penduduk yang
mayoritas Muslimnya lebih banyak. Ya, Indonesia juga termasuk ya. Indonesia hijaunya juga cukup pekat. Ya. Bahkan menjadi negara populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, ya kita lihat di sini ya, di Timur Tengah, Afrika Utara, kemudian Indonesia, ya Asia Tenggara lah gitu ya, Malaysia juga. Oke ya, nah ini sebaran populasi Muslim di dunia. Sekarang coba kita lihat. Nah ini Human Development Index atau tingkat pengembangan manusia, ya, indeks pengembangan manusia di negara tersebut. Ya, jadi untuk menentukan atau mengukur maju atau tidaknya negara, ya, bagus atau tidaknya negara itu dari ini, ya, dari indeks Human Development ini. Ini tahun 2018 ya, 2019 harusnya sudah ada, tapi saya belum update datanya. Kita lihat, kalau tadi hijau pekatnya kan ada di Timur Tengah, ya, kemudian Afrika Utara dan Asia Tenggara. Sedangkan yang populasi Muslimnya itu yang sedikit kan tadi di Eropa gitu ya, Amerika, Rusia gitu ya. Nah, tapi sekarang terbalik ya. Yang bagus atau yang tinggi Human Development Index-nya adalah justru dengan negara yang tadi populasi Muslimnya itu sedikit, ya. Jadi dibandingkan tadi kan kalau ini tadi hijau pekat di sini, hijau pudar di selainnya. Nah, sekarang biru pekat justru yang tadi itu, gitu ya. Yang biru pudar justru di yang tadi hijau pekat, ya. Kita bisa simpulkan lah gitu ya, secara visual kita bisa lihat perbedaannya gitu ya. Jadi kalau mau di inikan lagi per negara, ini kan ada tiga kriteria, ada kesehatan, ada pendidikan, satu lagi ada ekonomi ya, jadi kesehatannya bagus, pendidikannya tinggi, ekonominya juga sejahtera. Nah ini ya, tiga ini yang melatar belakangi perhitungan indeks ini. Nah yang pertama itu menempati posisi pertama adalah negara Norwegia, ya, jadi negara yang paling tinggi indeks Human Development-nya. Menyusul kemudian Swiss, ya, Australia, ya, Irlandia, ya, Jerman. Coba dilihat nih, ada nggak negara kira-kira sampai, katakanlah sampai 30 aja lah. Ya, 30 top gitu ya. Ada nggak kira-kira negara yang mayoritas penduduk Islamnya itu tinggi di sana? Ada nggak? Nggak ada ya? Tidak, Ustaz. Nah, Tidak. Swedia, Hong Kong, ya, Singapura, Belanda gitu ya. Ini semua kan negara-negara yang tadinya mayoritas penduduknya, apalagi nih Israel gitu ya, Israel 22 malah juga cukup tinggi juga indeksnya. Ya. Nggak ada ya. 30 besar nggak ada satupun. Ya. Yang tadi di Timur Tengah atau di Afrika Utara atau Asia Tenggara tadi juga nggak ada satupun. Ya Asia Tenggara maksudnya selain Singapura ya. Singapura memang Asia Tenggara, tapi kan negaranya itu kan mayoritasnya tidak Muslim juga. Ya. Nah kira-kira Indonesia nomor berapa nih? Ada yang tahu atau bisa menebak? Tidak ada. Hah? Ini karena panjang sekali ya dekat 30, tapi kira-kira Indonesia nomor berapa? Ada yang bisa tebak nggak? 10, Ustaz. Hah? 80. Ada lagi yang lain? 40. 40, Ustaz. 80. Nah, coba kita lihat ya. 40. Nah, Indonesia nih. 116. Indonesia nomor 116. Ya. Jauh sekali ketinggalan ya. Kalau kita bandingkan dengan tetangga terdekat Malaysia itu nomor 57. Ya. Ya di luar 30 juga, tapi juga di atas kita kan, sangat lebih tinggi gitu ya di atas kita. Negara kita masih 116. Ya, ini kenyataan pertama gitu ya. Penduduk muslim tadi yang besarnya banyak di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara gitu ya. Tapi justru di indeks development indeksnya justru yang rendah ya. Termasuk negara kita. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang coba lihat lagi populasi muslimnya tadi ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data, nah ini ya. Corruption Perceptions Index. Nah, apa nih? Indeks persepsi
korupsi ya di negara tersebut. Korupsi. Kalau berbicara korupsi berarti kita berbicara tentang kejujuran. Ya. Kalau kita bicara tentang kejujuran berarti kita bicara tentang iman seseorang. Ya. Kalau misalnya adik-adik ujian kan, kalau nggak ada pengawas, kira-kira mau nggak mencontek? Nah, kalau nggak diawasi nih ujiannya, kira-kira mau mencontek nggak? Nah, kalau ada terbesit kemauan tersebut, maka itu masih dipertanyakan iman kita, ya. Masih dipertanyakan Allah itu yang menguasai kita selalu, itu masih dipertanyakan, ya. Karena pekerjaan yang tidak baik, kalau kita kerjakan juga, berarti kita sedang tidak baik imannya, ya. Karena kalau dia baik, pasti dia merasakan pengawasan dari Allah untuk selamanya, gitu kan. Kapanpun, dimanapun, baik ada orang atau tidak, dia akan selalu jujur. Nah, tapi korupsi ini justru dengan negara Islam yang tadi banyak itu, justru tingkat indeksnya itu justru yang terendah. Ya, jadi semakin tinggi indeks persepsi korupsi gitu ya, itu semakin baik ya di sini. Nah, tapi kalau rendah ya, itu semakin warnanya semakin pekat ya, hitam kemudian merah pekat segala macam ya. Nah, kita lihat di sini ya. Negara Timur Tengah masih merah, ya, malah ada yang merah pekat. Afrika Utara juga begitu, ada yang merah pekat. Asia Tenggara kita sendiri juga masih merah, ya. Sementara tadi Eropa yang sangat minim penduduk Muslimnya, itu tingkat korupsinya lebih baik, ininya ya, persepsi. Jadi persepsi masyarakatnya itu lebih baik gitu ya. Jadi makanya tinggi nilainya. Eropa ya, negara Eropa, kemudian Amerika gitu ya. Artinya sebagian besar pengelola negara di sana itu ya, pejabat negara di sana itu memiliki integritas yang baik gitu ya. Karena kalau sudah korupsi berarti artinya integritasnya dipertanyakan ya. Nah, jadi dalam dua contoh data ini, adik-adik semua, kita bisa melihat permasalahan yang ada di umat Islam ya, secara global ya, tidak hanya di negara kita tapi juga di dunia ya. Jadi kalau kita pilah-pilah dengan lebih baik lagi, maka keterpurukan umat Islam yang kita alami sekarang ini itu berawal dari kebodohan sebetulnya ya, kebodohan. Bodoh ini bukan berarti dia IQ-nya rendah, bukan ya. Bukan berarti dia idiot, bukan. Ya. Bodoh ini artinya adalah orangnya itu tidak mau belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Itu bodoh. Ya. Jahil, gitu ya. Makanya di masa jahiliyah, di masa Rasulullah itu orang-orang yang sebelum Islam itu kan namanya masa jahiliyah, masa kebodohan. Bukan berarti orang-orang itu idiot, gitu ya, nggak pintar, bukan. Mereka juga memiliki peradaban juga, gitu. Ya, tapi mereka tidak mau belajar memahami kesalahan yang mereka lakukan ya, untuk mencoba untuk memperbaiki diri. Ya, sudah jelas Tuhannya itu makanya ketika di masa jahiliyah kan ada namanya Abdullah gitu kan. Jadi Allah itu sendiri sudah dikenal ya di masa jahiliyah, bukan berarti belum kenal Allah gitu ya, Tuhan ketika itu. Tapi karena tadi ya tidak mau belajar, tidak mau memahami ya, tidak mau merubah dirinya, ya, itu adalah merupakan bagian dari kebodohan. Nah, dari kebodohan kemudian timbullah kehinaan ya, di umat ini. Orang yang bodoh, ya, yang tidak mau belajar tadi, artinya dia juga tidak menghargai dirinya sendiri, gitu ya. Tidak menghargai dirinya sebagai seorang manusia yang mulia. Ya. Karena kalau orang yang dia punya rasa harga diri ya, pasti dia mau belajar gitu ya, mau belajar dan mau meningkatkan nilai hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan nilai hidupnya, berarti dia otomatis juga tidak menghargai dirinya sendiri ya, sebagai manusia mulia yang memiliki banyak kelebihan ya. Timbul kehinaan, setelah hina kemudian menimbulkan kelemahan ya. Orang yang sudah tidak belajar, kemudian juga tidak menghargai dirinya sendiri, ya,
dan orang lain pun juga bisa merongrong harga dirinya, berarti kondisinya sedang lemah ketika itu. Ya. Dia tidak mampu mengaktualkan posisi dirinya, dan tidak ada dukungan, tidak ada kekuatan ya untuk melawan, untuk berbicara ya, untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Tidak berani ya. Lemah gitu, ya. Mau saja diapa-apakan lah gitu ya. Tidak ini ya, tidak menunjukkan kekuatannya. Dan setelah itu barulah timbul perpecahan. Dan inilah yang kemudian fakta atau kondisi umat Islam yang sedang kita hadapi sekarang. Tidak hanya di negara kita saja, ya, tapi juga di Belanda, sebagian besar negara Islam di dunia. Ya. Kita lihat ya, sesama kita saling berantem kan, negara Islam tapi saling bermusuhan, saling balah, terjadi peperangan gitu ya. Masya Allah ya, jadi peperangan antar umat Islam sendiri. Ya. Janganlah jauh-jauh ya, mungkin di negara kita saja lah gitu ya. Itu banyak sekali kan hal-hal antar organisasi Islam misalnya gitu ya, terjadi bentrok, ya, terjadi perselisihan, atau malah di dalam ketataran negara sendiri ya, dalam perpolitikan ya, padahal sama-sama umat Islam ya, tapi saling menjatuhkan. Ya. Nah ini berarti sesuatu yang salah gitu ya, kondisi yang memang tidak bagus ya, yang tidak baik. Permasalahan harus kita cari segera penyelesaiannya. Nah, balik lagi tadi ya, fungsi hidup kita. Jadi balik lagi ke matematik tadi ya, fungsi hidup. Nah, kebodohan ya, tidak tadi kan kata kunci untuk meningkatkan nilai hidup kan apa? Belajar kan? Belajar. Artinya kalau tidak mau belajar berarti fungsi hidupnya setelah jelas tidak akan bisa dinaikkan ya. Mungkin konstan saja ya. Dulu takai itu kepatan takai itu pulau isu sama saja gitu kan? Tak ada berubah. Gitu-gitu aja orangnya. Atau malah tadi ya, yang naik turun gitu ya. Kadang semangat banget, habis itu malah ya gitu kan. Habis itu naik ya. Gitu. Nah, berarti fungsinya agak bagus. Ya. Nah, kalau dia tidak mau belajar, itu tidak akan bisa membuat fungsinya terus naik. Ya. Makanya itu kaitannya dengan fungsi hidup kita tadi. Nah, gimana kita bisa meningkatkannya? Caranya adalah dengan cara belajar. Ya. Jadi kalau fungsi hidup setiap pribadi muslim itu bisa ditingkatkan, ya, maka otomatis itu ya kehinaan, kelemahan, perpecahan itu akan kita atasi ya, dengan sangat mudah. Baik, adik semua, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat lagi tadi Al-Quran ya, yang tadi Anda bacakan, Quran surat Ali Imran ayat 110, ya, Allah malah telah menyatakan begini. Ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Allah sudah mengatakan seperti ini berarti sesuatu yang sudah benar gitu ya. Sesuatu yang pasti benar. Apa kata Allah? Kamu adalah umat yang terbaik katanya. Ya. Yang dilahirkan untuk manusia. Ya, terbaik. Terbaik di sini berarti yang unggul ya. Yang tadi Human Development Index-nya itu yang tertinggi harusnya kan, negara yang maju, ya, bangsa yang maju, kemudian bangsa yang bisa merubah keadaan juga, ya, bisa mendatangkan manfaat, bangsa yang menjadi teladan, ya, itu terbaik. Ya. Dan itu pernah dicontohkan atau dialami umat Islam kan, di masa keemasan dulu. Ya. Nah, tapi mengapa kok sekarang seperti ini? Nah, mengapa ya? Padahal Allah telah menjanjikan seperti ini ya, kitalah umat yang terbaik ya. Tidak yang lain. Nah, mengapa? Jawabannya justru di sini juga ya ayatnya ya. Jadi kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia. Tapi yang bagaimana? Nah, ini ada 3 di sini nih ya. Ada 3 di sini syarat yang dikatakan oleh Allah menjadi umat terbaik. Pertama apa? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf ya, menyuruh pada yang baik ya. Menyuruh pada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Mencegah kepada atau mencegah dari yang mungkar, mencegah dari yang jahat ya, yang tidak baik. Ya. Yang ketiga,
wa tu'minuna billah. Ya, beriman kepada Allah. Jadi kalau berbicara tentang umat yang terbaik, maka 3 syarat ini harus kita penuhi, ya, dari semua. Pertama, menyuruh pada ma'ruf, ya, kita harus selalu berupaya untuk memberikan nasihat, ya, kepada teman-teman kita, ya, memberikan nasihat yang baik, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Kemudian juga kita lakukan upaya pencegahan, ya, dari teman-teman yang mungkin terlena, ya, dengan kebiasaan atau dengan sikap buruknya. Kita coba ingatkan, ya, kita cegah dia supaya tidak melakukan hal itu. Yang ketiga, tentu semuanya itu kita bingkai dalam iman kita kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik adik-adik, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah, itu adalah aktivitas dakwah, gitu ya. Aktivitas dakwah yang kita lakukan, ya. Yang sekarang barangkali adik-adik aktif, ya, melakukannya. Baik di Rohis, ya, di Asalam, ya, Padang Pariaman, ya, dan sebagainya mungkin, atau ada juga yang mungkin di remaja masjidnya, ya, remaja musolanya. Itu adalah sebuah aktivitas dakwah yang kita lakukan, ya. Di dakwah itu kegiatannya, ya, tidak terlepas dari 3 ini, ya, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan pastilah dia juga beriman kepada Allah. Ya, ini aktivitas dakwah, ya. Artinya, kalau kita balik lagi dengan ayat tadi, untuk menjadi umat yang terbaik, untuk menjadi bangsa yang unggul, maka tak lain tak bukan kita harus melakukan aktivitas dakwah. Ya. Dakwah kata kunci untuk tadi menjadi umat yang terbaik. Ya. Nah, mudah-mudahan ini apa yang telah adik-adik lakukan, ya, baik di Asalam, di Rohisnya, gitu ya, ataupun di remaja musola masjidnya, ya. Inilah bagian dari upaya kita untuk bisa memperbaiki umat, ya. Kalau sudah ada upaya memperbaiki umat, maka otomatis kita juga akan terikut juga dalam perbaikan itu. Oke, saya tidak akan lama-lama, ya. Barangkali nanti bisa disambung lagi dengan pembicara kedua, ya. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik itu dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, gitu ya. Oke, ini sekedar untuk memberikan perbedaan saja, gitu ya. Jadi menjadi aktivis dakwah, adik-adik yang kita lakukan sekarang ini, itu artinya apa? Artinya orang yang memiliki semangat, gitu ya, memiliki ruh, memiliki keinginan, ya, yang kuat, ya, dan cita-cita yang mulia. Ya. Jadi adik-adik nanti mau jadi apa misalnya? Mau jadi dokter, ya, mau jadi tentara, gitu ya, mau jadi dosen, gitu ya, menjadi guru, itu kan mulia, tuh kan, menjadi menteri, menjadi presiden, gitu ya, itu mulia, ya. Tapi kalau dia dibingkai dengan aktivis dakwah, maka dokternya tadi, ya, dan apalagi tadi, guru yang tadi, dosen yang tadi, tentara yang tadi, ya, menteri yang tadi, itu ada semangat mereka untuk bisa melakukan perbaikan, gitu ya, dalam karirnya itu, ya. Ada cita-cita untuk memperbaiki umat, itu berarti itu dakwah, ya. Kemudian yang kedua, apalagi ciri-cirinya? Kalau dia aktivis dakwah berarti dia adalah seorang pembelajar yang sejati, ya. Jadi kalau aktivis dakwah tapi dia malas-malasan belajar, nah, itu dipertanyakan, tuh ya. Jadi seorang aktivis itu ya memang ini, ya, memang menunjukkan dia itu mau belajar, ya, terus belajar, membaca buku, ya. Kalau matematik misalnya susah, ya tidak ini, ya, tidak patah semangat, ya, terus belajar, ya. Kalau misalnya nggak mengerti, ya ditanyakan ke teman yang mengerti, ya. Atau kalau sama-sama nggak ngerti, tanyakan ke guru, ya. Jadi gitu, ya. Di kelas kalau sedang diterangkan, ya, guru itu fokus, ya, tidak ini, ya, tidak main HP atau tidak berbicara, gitu ya, fokus. Kalau tidak ngerti langsung tunjuk tangan. Atau kalau sekarang kan online, ya,
Kalau online ya berarti ketika guru menjelaskan atau ada bahan materi yang diberikan, ya kita memang fokus ya. Ketika itu mendengarkan, ya. Tadi Ustadz Mas Ruli tadi, yang sampai nanti ketika online guru kita karena tidak tahu gurunya itu sambil ini ya, sambil tidur-tiduran di kasur gitu ya. Dan guru nggak tahu kan ternyata sudah tidur aja gitu ya. Nah, itu nggak boleh kan? Jadi memang harus punya jiwa semangat belajar yang sejati ya. Memang harus ini ya, memang harus saatnya sekarang lah ya. Tadi yang saya katakan usia muda, usia belajar. Jadi memang kita manfaatkan betul gitu ya. Usia kita ini ya. Memang harus kerja keras kita gitu ya. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras ya. Kalau dia kerja keras, belajar yang bagus, ya rajin, ya pasti dia akan sukses. Kemudian aktivitas dakwah yang ketiga, sosoknya juga adalah sosok yang teladan ya. Dan berprestasi. Nah, ini ya. Teladan. Jadi di lingkungan teman-teman dia disenangi ya. Kemudian juga di lingkungan guru-guru juga sayang ya kepada kita gitu ya. Karena ucapan kita ya, sikap kita yang ramah, yang sopan ya, yang baik, yang berbakti gitu ya. Ke orang tua juga begitu. Jadi sosok teladan ya bagi lingkungan sekitar kita. Dan juga punya prestasi. Ya, punya prestasi apapun itu ya, tidak harus di segi akademik ya, tapi juga non akademik ya. Hafalan Qur'annya itu adalah prestasi ya. Membaca Al-Qur'an ya dengan bagus ya, dengan tajwid yang benar ya, kemudian juga lancar, rutin tiap hari ya, itu juga prestasi ya. Sholatnya ya, bagi laki-laki jemaah di masjid ya. Ya, kalau kondisinya sudah memungkinkan untuk jemaah di masjid, itu prestasi. Ya. Kemudian juga, ya apalagi kalau juara di kelas kan, juara di kelas gitu ya, ikut lomba, mendapatkan penghargaan segala macam ya, itu prestasi. Jadi aktivis dakwah juga adalah seorang yang sosok teladan dan juga berprestasi. Dan terakhir, ciri aktivis dakwah adalah dia merupakan seorang agen perbaikan umat. Agen ya, artinya di lingkungannya dia ya, di lingkungan tempat dia itu berada selalu ada keinginan ya untuk memperbaiki gitu, dimanapun dia berada ya. Di sekolah, di kelas misalnya ada yang tidak baik ya, kita upayakan untuk memperbaiki ya, teman-teman kita gitu ya. Nanti di rumah juga begitu, di lingkungan masyarakat juga begitu, nanti bekerja pun juga begitu ya. Ketika sudah menjadi dokter tadi, ya, sudah menjadi insinyur, menjadi dosen segala macam, dimanapun berada, ya, menjadi pengusaha, itu yang dipikirkan adalah bagaimana dengan pekerjaannya itu, dengan amanah pekerjaan yang diberikan Allah itu dilakukan dalam rangka perbaikan umat, ya, dalam rangka dakwah tadi. Nah, sebaliknya, ini banyak ini ya, banyak persepsi yang salah juga nih ya. Aktivis dakwah bukan berarti orang yang loyo ya, tidak sama dengan orang yang loyo ya, tidak sama juga dengan orang yang tak punya impian ya, punya cita-cita. Misalnya nanti saya ya udahlah kayak gini aja lah ya, nggak mungkin lah saya menjadi kayak gitu. Ah, itu berarti loyo tuh ya, nggak optimis gitu. Bukan ya, itu bukan ciri dari aktivis dakwah. Dan juga bukan seorang yang pemalas ya, kebalikan tadi ya dari pembelajar sejati. Malas ya, sudah jelas ini ada tugas sekolah misalnya ya, kita berleha-leha ya, kita lebih banyak main ya, malas saja gitu ya. Nah, itu bukanlah ciri aktivis dakwah. Atau juga bukan pembuat onar ya, kebalikan dari yang tadi ya, membuat teladan tapi justru menjadi permasalahan ya, menjadi sumber masalah ya. Di mana kita berada, di situ ada masalah. Nah, itu nggak bagus ya. Justru kalau di mana kita berada, di sanalah kita menjadi orang yang bisa dijadikan solusi ya bagi orang lain. Dan juga bukanlah teroris. Nah, ini ya. Jadi kegiatan aktivis dakwah kita yang kita lakukan ya, kayak sekarang ini ya, webinar ya. Kemudian ada training dasar keislaman ya yang diadakan oleh DPD Asalam. Kemudian acara-acara pengajian rutin kita ya, baik secara masif ya,
secara kelompok besar ataupun kelompok kecil ya dalam halakoh-halakoh atau mentoring-mentoring, ya itu adalah sebuah aktivitas dalam rangka perbaikan, ya bukanlah aktivitas yang banyak sekarang orang mencap itu teroris gitu ya. Sekarang kan banyak tuh ya berseliweran informasi Rohis sebagai sarang teroris gitu kan katanya kan. Nah, itu justru harusnya kita tangkal gitu ya. Malah mungkin kita harus menolak dengan keras. Ya. Ya kalau bukan di sekolah ya, dengan pendekatan Islam yang kita lakukan tentulah umat akan tidak berubah gitu ya. Ini dicap juga malah teroris gitu ya. Luar biasa ya. Sekarang memang zamannya banyak fitnah gitu ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan justru itu yang dianggap orang jahat gitu. Ya. Ya dengan data-data yang inilah data-data yang juga tidak benar juga ya dalam mengambil sampel segala macam itu banyak yang keliru juga dalam segi ilmiah. Ya. Jadi kita bukan teroris ya. Jadi kalau ini kan materi keislamannya nanti yang diajarkan itu adalah yang diajarkan itu adalah materi-materi tentang syahid gitu ya, jihad, kemudian juga tidak toleran dengan yang lain ya. Jadi mentoring itu nggak boleh ya, mentoring itu menjadi sarang teroris. Logika itu justru sebaliknya ya. Kalau mentoring itu sarang teroris, padahal mentoring itu adalah sarana kita untuk belajar Islam, dan kemudian itu dilarang, ya bagaimana kita bisa orang-orang pelajar ini bisa memahami Islam dengan baik? Jadi bukan mentoringnya, kalau memang ada 1-2 yang seperti itu bukan berarti mentornya salah ya. Tapi tentu yang harus dievaluasi adalah mentoringnya harus terus malah diberdayakan ya, terus didukung ya, yang baik ini didukung terus ya, dan diberikan pemahaman yang baik ya. Jadi jangan mentornya yang dilarang ya. Kalau mentornya dilarang justru tidak ada sarana belajar bagi generasi muda dalam memahami Islam. Ya, jadi kita bukan teroris ya. Apa yang kita pelajari juga hal-hal yang memang membuat kita itu menjadi baik ya, menjadi prestasi, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua ya, dan juga memikirkan umat ya ke depannya untuk perbaikan. Oke, adik semua, setelah kita lakukan yang tadi ya, aktivitas dakwah tadi ya. Pertama tadi apa tadi? Menyuruh pada yang ma'ruf, yang kedua mencegah dari yang mungkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Ya, maka anugerah yang besar yang menjadi umat terbaik tadi insya Allah akan kita dapatkan ya. Jadi mulai dari pengetahuan, orang yang selalu mau belajar ya, berarti kita menjadi orang yang berpengetahuan, itu akan menimbulkan kemuliaan ya. Orang yang banyak ilmu pasti akan dihargai kan, banyak ilmu pasti akan menjadi tempat bertanya gitu, artinya dia memang dimuliakan di komunitas masyarakatnya itu ya. Kemudian juga dengan adanya pengetahuan, kemudian dia juga dimuliakan, maka dia punya kekuatan ya, punya kekuatan ya untuk merubah masyarakatnya ya, untuk memperbaiki umatnya, dan kemudian menimbulkan persatuan ya, karena sudah memahami dia sebagai seorang muslim yang juga saudaranya lain juga muslim ya, jadi adalah sebuah persaudaraan ya yang harus dijaga ya. Jadi pengetahuan, kemuliaan, kekuatan dan persatuan itu akan membuahkan sebuah anugerah besar, yaitu menjadi umat yang terbaik ya. Kata kuncinya adalah tadi ya, adalah aktivitas dakwah yang kita lakukan tadi, yang 3 tadi itu ya. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Baik, nah sekedar untuk kilas balik ya, kilas balik. Panitia masih ada waktu ya, agak 5 menit. Siap materi Ustaz. Siap materi Abang Luko menyampaikan apa? Ada tanya jawab. Oke ya. Jadi ini hanya sekitar 4 menit ya. Jadi makanya kemudian adik-adik semua, karena ini adalah acara DPD Assalam Padang Pariaman ya. Jadi apa tadi yang disampaikan ya, aktivitas dakwah yang kita tadi ingin dibuat pemahaman ya dengan kita ada di sini,
Makanya kita kemudian di tahun itu ya, pada saat 1999 kita coba membuat sebuah organisasi ya pelajar Islam, skopnya di Sumatera Barat. Ya, jadi sudah berapa tahun tuh? 2020 sekarang ya, hampir berapa tuh? Berapa? 2020 dikurang 1999 berapa? 11 tahun. Hah? 11 tahun. 11 Ya, tahun. ya. Jadi nggak terasa ya. Nggak terasa waktu sudah berlalu. Ya. Jadi mulai tahun 1999 itu didirikan, tepatnya tanggal 27 Oktober. Ya. Jadi ketika itu ada sebuah ini adik-adik ya, ada sebuah pertemuan ya, silaturahim ya, pengurus rohis se-Sumatera Barat ya, dikumpulkan oleh pembina pelajar muslim ya, PPM. Jadi di Nurul Iman ketika itu ya, tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober 1999. Awalnya materi trainingnya itu ini ya, seputar dakwah sekolah gitu ya, urgensi dakwah sekolah, kemudian manajemen dakwah sekolah ya, kemudian membahas masalah-masalah seputar sekolah masing-masing ya, ada semacam studi kasus yang kita bahas ya. Tapi kemudian ada sebuah kesadaran ya dari peserta itu bahwa kalau kita selesai acara ini dan kemudian kita balik lagi, terus kita sendiri-sendiri lagi gitu ya, tidak ada koordinasi, ya sama saja bohong. Maka ada sebuah kesadaran untuk bisa membentuk sebuah organisasi ya, sehingga pemahaman kita, perbaikan yang kita lakukan di sekolah itu ya, itu menjadi lebih terasa secara masif ya ketika dibuat sebuah organisasi yang lebih besar ya. Maka kita buat asosiasi pelajar Islam atau disingkat dengan As-Salam ya, Sumatera Barat ya, karena skopnya adalah Sumatera Barat. Nah, kebetulan ketika itu nggak tahu juga nih ya, teman-teman ketika itu mengamanahi saya gitu ya. Padahal masih SMA itu ya, itu kelas 2 SMA itu. Kelas 2 SMA memang waktu itu menjadi ketua ininya ya, ketua BRI namanya ya. Bukan Bank Rakyat Indonesia ya, ketua BRI itu ketua Bina Remaja Islam. SMA 1 Padang ketika itu. Ya. Ditodong aja gitu ya oleh teman-teman jadi ketua, ya udahlah gitu ya. Kemudian kita bentuklah organisasi itu ya, kita deklarasikan sebulan berikutnya gitu ya, secara media meliput. Nah, ini beberapa foto-fotonya adik-adik. Nah, ini foto jadul ya, di Nurul Iman dulu ini ya. Ini orang-orang yang dulu hadir dalam deklarasi As-Salam ya di Nurul Iman. Ada yang dari Padang ya, dari Pariaman juga ada ya. Dari Pariaman tuh orangnya mana ya? Udah lupa juga tuh. Saya sendiri yang mana nih? Saya lupa juga yang mana. Saya sendiri ini kayaknya dia yang ada di belakang ini nih. yang pakai peci ini sendiri ya. Ada yang dari Padang Panjang juga, dari Solo ya, dari Pasaman, luar biasa ya ketika itu ya. Semua terasa sekali ukhuwahnya ya, sesama pelajar Islam di Sumatera Barat ya. Nah, ini tahun 1999 dulu ya. Jadi kalau mau di kelas balik lagi ini ada nih yang sudah jadi dokter ya, ada juga yang sudah menjadi ya ini dokter nih ya, dokter nih yang belakang juga dokter nih, saya ingat betul nih ya. Ada Nuski, ada Afriyadi juga dokter ya. Ada juga yang jadi ketua DPRD ya, ketua DPRD Payakumbuh sekarang adalah alumni As-Salam. Ya. Ada yang jadi dosen ya, ada yang jadi wirausaha juga gitu ya. Sama merek. Ya, Akhwat juga begitu ya. Ada yang jadi dokter juga nih. Ini ada Kak Rahmi, dokter, dia di kedokteran UGM kuliahnya. Ada juga yang jadi dosen, ada Kak Desmaya Zayatri ya, yang dulu di waktu puasa Ramadan dulu pernah memberikan acara juga ya di acara muslimah ya, dia S3-nya di Australia ya. Dia akhwat loh, akhwat alumni As-Salam, S3 di Australia ya, luar biasa ya. Tidak terpikirkan kita ya, beberapa tahun kemudian ya, kita balik lagi foto ini ternyata kita sudah
dalam posisi seperti ini gitu ya. Nah, coba bayangkan adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik dalam posisi sekarang ya, maka impikanlah beberapa tahun ke depan ya, insya Allah juga akan Allah akan berikan jalannya gitu ya, untuk kita bisa juga merasakan hal yang sama gitu ya. Dan mereka semua itu berpengaruh semua dalam ininya ya, dalam komunitas yang mereka kerjakan gitu ya. Jadi dokter yang memang betul-betul memahami gitu ya, tidak hanya sekedar mencari kekayaan ya, tapi juga ada upaya membantu masyarakat juga gitu. Nah, ini dulu ya, coretan dengan tangan ya. Dulu kan belum ada, ya ada sih komputer ya, tapi belum familiar ya. Jadi masih dicatat saja dulu ya. Ketua umumnya gitu ya. Kemudian ada yang dari SMT Padang juga. Ini Rahmadi Alwis ini adalah pengusaha nih sekarang. Ya, pengusaha di Kerinci. Ya, kemudian ada Kak Elsa Effendi ya. Ada yang dari Padang Panjang gitu ya. Ada yang dari Pasaman ya, Lubuk Sikaping ya. Dari Pariaman dulu namanya ada Laklin Aldino ya. Kemudian tapi di sini saya nggak jelas lagi nih fotonya mana nih. Ya, ada yang dari Solo ya, luar biasa ya, luar biasa kita kayak itu. Jadi terasa sekali ukhuwahnya dan kita menjadi sebuah tim yang ketika itu belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Mereka kumbuh gitu ya, di semua. Ya. Ini Pariaman ya, ada nih Pariaman ya, Laklin Aldino ya, dari Pariaman dulunya, mewakili Pariaman. Ya. Nah, ini pernah kita adakan juga di tahun itu, bukan tahun sudahnya ya, seminar sehari, ya, seminar sehari bersama Anida. Jadi ketika itu ada majalah yang sangat besar oplahnya ya, sangat terkenal di kalangan remaja, Anida. Ya, kita adakan bersama-sama dengan FKI Robani, ya, UKM Kerohanian Islam di Unan. Ya. Jadi ketika kita itu SMA, anak SMA, ya, kemudian diajak bersama dengan anak-anak mahasiswa gitu ya. Nah, kita bisa mendatangkan 500 orang gitu kayak itu ya. 500 orang hadir ketika kita mengadakan acara itu. Ya, ini foto Mubes pertama di Solo ya. Di Solo Sanding Bakar ya. Di belakangnya ada Danau Singkarak. Pemandangan yang sangat indah sekali. Nah, ini ada juga nih Ustadz Idrianto. Nah, ya. Pada yang kenal, dia sekarang adalah dosen ya di UIN Jakarta. S3 di sana gitu ya, S3 di UIN Jakarta. Tapi bekerja di Kementerian Agama sekarang ya, jadi Ustadz Idrianto. Luar biasa ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, kita masih sangat ingat sekali ya memori ketika itu. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Anda sampaikan ya. Jadi mungkin Anda tutup dengan sebuah rumus ya. Jadi belajar itu adalah ibadah. Ya, jadi niatkan sebagai ibadah dalam kita belajar. Insya Allah itu akan menghasilkan prestasi ya. Dan prestasi itulah dakwah ya. Jadi kalau adik-adik berprestasi secara tidak langsung adik-adik juga melakukan dakwah kepada teman-teman adik-adik semua. Ya, jadi jadilah menjadi aktivis dakwah yang berprestasi, gitu ya, yang punya semangat terus untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi contoh teladan bagi yang lain. Baik, demikian ya. Kalau ada pertanyaan, kalau nanti misalnya tidak cukup waktu di sini, nanti silakan aja menghubungi saya, gitu ya, di HP atau di WA ini. Untuk sementara ditutup dulu ya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan. Demikian ya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.